Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ta'lim ila anqal wa qala muqatilun haqqul muslimi an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa abidah fa yu'allimahum al-khaira wa yanhahum anis syarri. Kita masih membahas terkait dengan wajibnya kita mengajari diri kita dengan belajar dan juga mengajari keluarga kita. Kalau kita mampu mengajari mereka langsung, kalau kita tidak mampu, ya kita harus membiayai mereka dan mengarahkan mereka kepada orang-orang yang mampu mengajarkan kepada mereka. Sehingga dikatakan di sini, berkata Muqatil, haqqul muslim, hak setiap orang muslim, an yu'addiba nafsahu, dia itu harus mendidik dirinya sendiri. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan hanya orang lain yang perlu pendidikan. Jadi banyak di antara kita itu yang lupa. Mentang-mentang kita seorang ustadz, mentang-mentang kita seorang syekh, mentang-mentang kita seorang murabbi, maka kemudian kita melupakan diri kita sendiri. Tidak. Yang paling berhak untuk diajarkan itu adalah diri kita. Oleh karenanya tanda-tanda seorang yang punya ilmu yang banyak itu, ketika dia itu mendapatkan sebuah pengetahuan dari orang lain, baik dia itu mendapatkannya sebelumnya selain daripada orang itu, ataupun baru memang mendengarnya, dia seakan-akan baru saja mendengarnya. Dan dia menghormati benar-benar keilmuan yang dia dapatkan darinya. Itu tanda-tanda orang alim yang nafi', orang alim yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu seperti itu. Tapi kalau semua dia itu merasa enggan untuk hadir ke majelis taklim yang lainnya, untuk merasa enggan mendengarkan pengajian online dari yang lainnya, padahal dia tidak ada kewajiban, pekerjaan. Nah, semacam ini adalah orang yang sombong. Sehingga dia lupa. Nasibnya itu sama seperti lilin. Lilin itu menyinari orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar. Nah, yang harus dilakukan itu adalah kita itu harus menguatkan diri kita sendiri. Jadi kalau Ustadz mengajar itu, Ustadz niatnya itu mengajar itu diri kita Ustadz. Jadi ente itu maksudnya Ustadz itu, bukan kalian. Gitu. Harusnya seperti itu. Dengan kita mengajar, masa iya sih anak sudah mengajar, anak sudah kasih tahu sama orang, masa iya sih anak yang melanggar? Gitu. Sehingga mengajar itu menambah introspeksi diri. Harusnya seperti itu. Jadi mengajar itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena hakikatnya yang terjadi seperti itu. Jadi pekerjaan orang alim, pekerjaan ustadz, pekerjaan da'i, pekerjaan para mubalik itu hanya menyampaikan saja. Yang memberikan pengetahuan supaya tetap di dalam pikiran itu Allah. Yang memberikan pemahaman supaya mereka itu memahami benar-benar apa yang didengar itu juga Allah. Yang menjadikan ilmu yang mereka pelajari itu, yang sudah berada di dalam benaknya dan pikirannya itu, kemudian dilaksanakan atau tidak, itu juga Allah, gitu, bukan kita. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah taklim kepada diri kita sendiri. Kita yang diajarkan, bukan orang lain, kita sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah dia itu merasa khutbah itu untuk diri kita sendiri, pengajaran untuk diri kita sendiri, baru nafsahu, setelah nafsahu, wa ahlahu, keluarganya.